pengujian ALT sampel komersil, pengujian patogen sampel mentah, pengujian patogen sampel pasteurisasi, dan juga pengujian protease sampel pasteurisasi. Jadi kalian membandingkannya itu sesuai itu. Jadi nanti di bab pembahasan itu ada lima paragraf. Setiap paragraf itu untuk satu pengujian. Kemudian setiap paragraf itu untuk satu pengujian. Kemudian dalam satu pengujian itu ada dua literatur. Jadi misalkan ada angka lempeng total itu kan uji angka lempeng total itu kan ada dua sampel. Nah satu sampel itu membahas satu sampel itu dibahas oleh satu literatur. Begitu ya. Kemudian uji patogen juga sama. Nah uji protease ini karena sampelnya satu, jadi dia karena sampelnya satu ya jadi literaturnya satu aja gitu. Bentar. Karena sampelnya satu sampel itu dibahas oleh dua literatur gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Pokoknya di bab 2 pembahasan ini ada 10 literatur, ada 5 jurnal atau proceeding nasional dan 5 jurnal atau proceeding internasional. Begitu ya. Jadi totalnya ada 10. Jadi satu sampel itu dibahas 2 kali. Begitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kan bisa langsung Gak ketik aja ya. paham. Kemudian yang kedua itu ada penutup, kesimpulan itu dibuat poin-poin, dan kemudian saran itu ditujukan untuk kegiatan praktikum. Nah untuk daftar pustaka itu sama seperti biasanya. Kemudian ada lampiran. Nah lampiran ini ada dokumentasi dan juga literatur. Untuk literaturnya ini kalian tidak perlu di screenshot satu lembar. Jadi yang penting kelihatan judul sama abstraknya aja, kemudian bagian yang dikutip. Jadi satu lembar itu boleh satu halaman itu boleh dua SS atau dua foto, yang judul sama yang dikutip, begitu ya. Nah, untuk ketentuan penulisan ini, laporan ditulis tangan secara individu menggunakan pulpen bertinta biru untuk yang laporan praktikum susu. Sedangkan untuk RKJM atau laporan RKJM-nya itu diketik lalu dicetak. Jadi sama-sama ukurannya sama-sama A4 ya. Lalu setelah itu baru nanti akan dijilid, dan kemudian dijilidnya itu susunannya cover, kemudian laporan praktikum yang susu, dan dilanjutkan dengan RKJM, begitu ya. Nah untuk deadline pengumpulannya itu pada hari Jumat tanggal 8 Desember sebagai tiket masuk mengikuti UAP. Karena ini sebagai tiket masuk, jadi kalau nanti teman-teman semua di sini nggak mengerjakan ya nggak bisa ikut UAP, begitu ya. Untuk marginnya ini kiri 3, kanan 2, atas 2, bawah 2, dan margin ini boleh di print ya, asalkan warnanya biru. Untuk kertasnya di kertas A4, jadi bukan di kertas A5 ya teman-teman, di kertas A4 yang kertas HPS itu. Nah untuk covernya ini nanti akan aku share screen. Untuk covernya nanti bisa di download juga di Drive. Nah untuk contoh bab 1 hasil pengamatan ini dibuat seperti ini ya. Jadi ada hasil uji ALT terlebih dahulu, dibuat tabel, kemudian juga dilanjutkan dengan perhitungan ALT, yang ALT baik yang ALT pasteurisasi komersil, kemudian ALT pasteurisasi, pokoknya tetap dihitung sesuai dengan persyaratan yang kemarin dicatat. Jadi kalau misalkan ada yang di atas 300 atau yang di bawah 20 itu nggak perlu dihitung, begitu ya. Kayak di atas 300 dan juga di bawah 30 itu nggak perlu dihitung. Kemudian hasil uji patogen ini juga dibuat tabel juga, nanti tinggal dicentang saja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan juga hasil uji protease. Jadi ini karena individu kan kemarin mengisi sendiri ya, jadi sesuai data individu. Dilanjutkan dengan pembahasan. Nah untuk pembahasan ini hasil pembahasan ini dibuat susunannya seperti ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada hasil praktikumnya itu dapat berapa, kemudian yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi, kira-kira kok itu lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian dilanjutkan dengan data yang lain gitu. Jadi kan dalam satu
dalam satu sampel ini kan ada dua literatur. Jadi kalian bandingkan, misalkan salah satu itu faktor dan salah satu itu harus ada yang membandingkan nilainya. Misalkan kayak kalian nanti dapet di jurnal internasional itu ternyata ketemu nilainya itu 4 kali 10 pangkat 5 gitu, sedangkan hasil kalian ketemunya 5 kali 10 pangkat 6. Nah itu kan berarti kan hasil pengujian kalian lebih tinggi. Nah itu kalian cari kira-kira faktor yang mempengaruhi apa. Kemudian baru di akhir itu nanti dijadikan kayak semacam kesimpulan per paragraf, kira-kira nilai ALT kalian tuh lebih tinggi atau lebih rendah, dan itu kira-kira karena apa, seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh kesimpulan. Nah kesimpulannya ini sesuai dengan hasil angka lambung total kalian. Nah kalau misalkan dari hasil praktikum kalian kemarin ternyata kontaminasi semua atau TBUD semua, ya sudah ditulis TBUD semua aja. Itu nanti berarti kalian harus membahas kira-kira faktor yang mempengaruhi kontaminasi atau TBUD itu apa. Misal kurang aseptis, atau mungkin ketika pelaksanaan itu mejanya belum disemprot, atau mungkin tidak menggunakan hairnet dan lain sebagainya. Kemudian saran, nah dilanjutkan dengan daftar pustaka. Ini sudah ada contohnya ya untuk daftar pustakanya. Jadi dibuat susunannya seperti ini. Jadi yang pertama itu nama belakang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan nama depan disingkat, nama belakang seperti itu. Pokoknya dibuat seperti ini ya untuk contohnya. Jadi jurnal atau proceeding, tidak perlu mencari buku. Dan diingatkan kembali bahwa tidak boleh menggunakan disertasi ataupun skripsi ya teman-teman. Nah oke, untuk pengerjaan yang laporan tulis tangan atau yang laporan khusus ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya silakan, tadi yang mau tanya siapa?